Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang CT scan gastrointestinal. Kita lanjut ke materi. Adapun pengertiannya, pemeriksaan ini menggunakan modalitas CT scan untuk menilai struktur dan fungsi anatomi daerah gastrointestinal tanpa ataupun menggunakan media kontras melalui IV line, oral, ataupun anal. Gastrointestinal dikenal dengan biphase dan triphase. CT scan gastrointestinal digunakan untuk mengevaluasi kelainan yang ditemukan dalam organ rongga abdomen pelvis yang dinilai hati, saluran kemih, limpa, usus, dan pembuluh darah untuk berbagai penyakit atau infeksi. Adapun dari anatomi dari abdomen, bisa kalian lihat pada gambar ini. Abdomen dibagi menjadi 4 region. Ada region atas, kanan kiri, bawah, juga kanan kiri. Untuk anatominya kalian bisa baca dan melihat gambar ini. Diagnosanya, ada diagnosanya beberapa yang saya buat, yaitu abdominal aortic aneurysma, hemangioma, hepatocellular carcinoma, focal nodal hyperplasia, appendicitis, intus sectium, ischemic colitis. Ini juga ada beberapa, kalian juga bisa baca untuk diagnosanya. Untuk persiapan pemeriksaan, yang pertama persiapan modalitas CT scan, persiapan pasien, persiapan alat dan bahan. Kita bahas satu-satu. Persiapan modalitas CT scan. Yang terpenting untuk persiapan di modalitas CT scan-nya ini adalah kita pastikan CT scan-nya ready. Yang pertama, kita check up atau tube conditioning agar memastikan sistem siap digunakan. Selanjutnya, persiapan pasien. 1 hari sebelum dan sesudah pemeriksaan, hentikan penggunaan obat-obatan metformin atau konsumsi obat diabetes. Cek urium kreatinin, fungsi ginjal. Puasa pasien itu 4-6 jam sebelum pemeriksaan. Persiapan sebelum pemeriksaan, registrasi pasien, mengganti baju dengan baju khusus pemeriksaan, isi surat persetujuan tindakan kontras yang ditandatangani pasien dan keluarga pasien yang berusia di atas 18 tahun dan tidak mengalami gangguan jiwa. Pasang infuset dengan aboket ukuran 20 atau 18 di vena cavity, lalu tes alergi melalui IV yang sudah terpasang. Kontrasnya sebanyak 3-5 cc ditambah dengan NaCl 5 cc dan tunggu sampai 5-10 menit untuk melihat ada tidaknya reaksi alergi. Setelah itu baru kita siapkan kontras dan flushingnya pada injektor otomatis dengan jumlah kontras antara 60-75 dan flushingnya 50 cc. Lanjut, baru lakukan tes patensi. Setelah kita menyambungkan, kita lakukan tes patensi dengan mengatur flow rate-nya nanti sesuai dengan kontras yang akan kita gunakan. Flow rate-nya itu kurang lebih kita tes 20-30 NaCl, tujuannya untuk memastikan aboket yang terpasang berfungsi dengan baik. Kalau yang ini, pengertian dari urium dan kreatinin, kadar normalnya kalian bisa baca untuk urium, kreatinin, dan GFR. GFR di sini kalau hijau ini berarti dia normal. Kalau kuning itu biasanya dokter radiolog akan mengkonsulkan ke nefro. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau yang merah sudah kita pastikan ini gagal ginjal. Ini untuk persiapan alat dan bahannya. Ada aboket, syring konektor, syring injektor, media kontras itu pasti, dan NaCl itu pasti juga. Dan air mineral 500 cc. Nah, untuk teknik pemeriksaannya, pasien supine, head first atau feet first, kedua tangan diletakkan di atas kepala, CP-nya 3 jari di atas processus inferius dan batas bawahnya itu symphysis pubis. MSP-nya pada pertengahan tubuh. Untuk lebih nyaman, biasanya letakkan pengganjal di bawah betis
Setelah itu buat topogram dari batas atasnya 3 jari di atas processus symphoideus tadi, dan batas bawahnya sampai sipisis pubis buat untuk prekontrasnya, scan craniocaudal. Buat satu slice, setelah mendapatkan topogram, kita membuatkan satu slice untuk tes bolus atau bolus tract di aorta abdominal. Atur HU-nya 100 sampai 120 atau sampai 150. Buat prekontras dengan area sama seperti dengan prekontras dan scan direction craniocaudal ketebalan 5 mili. Maksudnya di sini setelah kita mendapatkan bolus tract-nya itu baru kita melakukan prekontras. Dan injeksi berbarengan dengan start scan jika kontras telah mengisi aorta dan HU tercapai, alat secara otomatis akan melakukan scan, dan jika triggernya meleset, segera start scan secara manual setelah melihat aorta terisi kontras. Saya akan jelaskan ini di bawah. Nah, ini maksudnya. Untuk fase arterinya, kita pertama mendapatkan toponya dulu. Habis itu kita scan non-kontras dengan topo seperti ini. Lalu kita pilih salah satu gambarnya seperti ini. Kita mendapatkan aorta yang bagus di sini. Kita pasang triggernya di aorta abdominalis pada ketinggian hilum Lipper. Setelah itu baru kita start scan untuk fase arteri. Start scan bersamaan, start injeksi dan start scan-nya bersamaan. Untuk fase arterinya, setnya bisa kalian baca di sini. Jika yang ini saya bilang, jika bolus triggernya itu meleset, yang ini, kalian bisa melihat saat dia masuk sudah kontras masuk ke aorta abdominalnya ini, langsung scan manual. Kalaupun dia meleset, biasanya ini terlalu besar kita gunakan, jadi kena tulang atau jaringan lain, jadi HU-nya tidak sesuai. Ini untuk fase venanya, kalian bisa baca. Fase delay-nya yang ini saya buat 3 phase atau 3 fase. Ada early delay dan late delay. Nah, ini perbedaannya early-nya. Untuk kontrasnya lebih cepat ya. Untuk lambatnya udah tidak terlalu hand-hand ya. Scan parameternya kalian bisa baca. Ini juga untuk arterialnya. Nah, untuk control table-nya yang saya bilang tadi, ini pertama kita buat topo, habis itu kita scan non kontras dulu, baru kita mencari satu titik untuk trace bolus. Ini program untuk injektornya, kalian bisa gunakan yang sekali scan atau yang double scan. Jadi ini yang sekali scan, kontrasnya misalnya 70, kita pakai 70 saja sekali scan dan 50 untuk flashing. Tapi untuk yang double itu kalian kontrasnya kalian bagi. Jadi 30-30 atau 40-30, sama nanti hasilnya 70, cuma 2 kali dia masuknya. Ini ada gambar kasus ileus, kasus prostat, kasus hemangioma. Bisa kalian lihat hemangiomanya saat post kontras ya, kontras, dan ini saat delay-nya. HCC, tumor gaster, tumor kolon, dan post processing-nya itu aksial biasa, aksial non kontras, fase arteri, vena, delay. MIP-nya aksial koronal, fase arteri, MPR-nya aksial koronal, fase vena dan delay. Untuk ukurannya nanti terserah, itu bisa diukur di komputer, untuk radiolog biasanya mengukur. Nah, ekspornya kita bisa kirim ke SIM-RS atau PACS. Kan biasa sekarang kita simpan ke CD karena less film sekarang ya. Terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan atau diskusi bisa melalui email tertera.